Woi, Tot, di video ini gue pengen sedikit curhat aja mengenai handphone ROG yang gue punya ini dan kayaknya saatnya gue upgrade ke yang versi 2 karena gue udah mentok kayak udah sampai sini aja gue pakai dan ini adalah final review gue terhadap ROG versi pertama yang satu ini. Dan di video ini gue pengen ngasih beberapa alasan kenapa gue pengen ngejual handphone yang satu ini. Maksudnya pengen gue lepas, gue pengen gak make lagi. Dan gue pengen nyoba yang versi kedua. Mungkin coba lo tonton sampai habis aja biar biar apa ya? Biar mungkin lu agak sedikit ngerti maksud yang gue sampaikan di video ini. Dan kita mulai dari mana dulu nih? Oh, kita mulai dari desainnya dulu. Kalau dari desain handphone ini sebenarnya nggak ada salah sih. Maksudnya keren-keren aja, dipegang enak gitu. Terus ada logo ROG-nya ini dan menurut gue ini terkesan apa ya? Terkesan bagus lah menurut gue. Dan ya ini adalah salah satu kelemahan yang pertama gue sebut, fan, pendingin si handphone ROG versi pertama gue ini. Dan awalnya tuh gue mikir sebelum gue pernah megang handphone ini, gue mikir kayaknya enak nih buat main game. Anjir, ada pendinginnya lagi, terus RAM-nya gede, baterainya gede, terus pengecasannya cepat. Tapi ternyata fan inilah permasalahan awal yang ngebuat gue benar-benar apa ya, benar-benar kayak kayak kurang nyaman gitu pakai handphone ini. Ya, itu adalah salah satu hal yang benar-benar gue yakin banget kalau handphone ini mulai nggak cocok sama gue. Oh ya, by the way, coba kalau mungkin lu dengar kayak ada ungkapan yang aneh-aneh di sini, gue nggak ada maksud menjelekan. Di sini cuman hanya opini pribadi gue nggak nyaman kan. Kalau itu kan relatif kan. Misalnya lu nyaman pakai handphone ini belum tentu di gue nyaman. Gue nyaman pakai handphone ini belum tentu di lu nyaman. Maksud gue gitu cuy. Dan ya, kipas ini menjadi salah satu hal yang benar-benar gue nggak suka. Tapi sebelum itu kita ngebahas soal kamera dulu nih. Untuk perkameraan nggak salah juga sih handphone ini, dan karena ini bukan spek handphone ini tuh bukan ditujukan untuk orang yang benar-benar expert di bagian perkameraan kan. Jadi untuk hasilnya sih nggak bisa ngarep bagus-bagus banget ya. Kalau menurut gue ya. Padahal sih kalau menurut gue hasilnya bagus. Kalau kita lihat dari settingannya semuanya standar lah ya. Fitur-fitur kamera semua standar. Yang tadi gue lanjutin, kamera ini nggak bagus-bagus amat, tapi menurut gue bagus. Maksudnya handphone ini harganya mahal cuy. Itulah yang ngebuat ini nggak bagus kameranya. Maksud gue dengan harga sekian lo dapet kualitas kamera yang sekian. Tapi itu nggak salah karena handphone ini bukan ditujukan buat perkameraan. Jadi menurut gue kalau lo butuh kamera yang bagus, ya lo salah besar lo milih handphone ini. Dengan duit sekian, ini ROG versi pertama dengan spesifikasi memori internalnya 500 GB. Kalau gue jual dan gue ibahin ke Android lain, buset men, itu banyak banget, banyak parah. Kamera handphone Android yang lebih jos banget dari ini cuy. Dan itulah maksud gue. Kamera ini bagus, tapi sebenarnya nggak bagus. Agak susah ya, karena harganya itu loh. Jadi menurut gue dengan harga yang sama dengan ROG versi pertama dengan memori 500 GB ini, kalau lu ibahin lu jual, itu dapat yang lebih bagus. Ini adalah hasil kameranya, lu bisa lihat warnanya. By the way, ini warnanya nih dengan lampu dalam ruangan aja ya, kayak lampu, pokoknya ruangan cahaya normal lah ya, cahaya-cahaya lampu LED normal gitu. Inilah hasilnya tanpa settingan-settingan yang gimana-gimana, cuman semuanya standar, langsung gue jepret. Menurut lo gimana hasilnya cuy? Kalau kita lihat di sini dari logonya dulu nih. Logo yang ditangkap menurut gue lumayan tajam, dan ini sebenarnya kelihatan banget ya kualitas bukan handphone murah seperti ini. Tapi balik lagi, kalau kita punya uang seharga ROG dengan memori 500 GB ke Android lain, gila itu gede banget kamera. Maksud gue bagus banget. Ini gue zoom, hasilnya seperti ini, bintik-bintik debu, sengaja nggak gue lap-lap gitu. Jadi biarin aja natural, ada debu-debu gitu. Lo bisa lihat noda-noda debu di sini kelihatan jelas. Menurut gue kamera ini bagus, cuman nggak bagus-bagus banget. Kamera ini bagus tapi nggak bagus. Ya gitulah, maksudnya agak ribet ya gue ngomongnya. Tapi yang jelas kamera ini nggak bagus cuy. Kalau lo bandingin harga seri pertama 500 GB lu bandingin dengan Android lain, kamera ini nggak ada bagus-bagus ya. Jadi kalau buat soal kamera, ya nggak bisa diandelin. Dan ini adalah hasil video 60 frame per second. Si Asus ROG seri pertama ini lu bisa lihat, gue jauhin.
gue deketin, gue jauhin, gue deketin, gue jauhin, gue deketin. Coba lo nilai sendiri fokusnya ini gue gerak-gerakin sendiri, patah atau ngelek atau enggak. Pokoknya lo lihat sendiri smooth atau enggak, atas bawah, kanan kiri, gue goyang-goyangin. Menurut lo hasil videonya kayak gimana, patah-patah atau enggak? Ini gue record di 60 frame per second ya. Dan saturasi warnanya menurut lo kayak gimana dengan cahaya ruangan yang biasa? Warna hijaunya, abu-abunya. Ini 60 frame per second, sekali lagi gua ralat. Ini 60 frame per second yang tadi gua rekam dan sekarang gue coba agak diper slow mo. Di sini biasanya kalau kamera handphone yang 60 frame per secondnya mulus, bagus, dia begitu di take down frame-nya ke setengahnya, setengah kali lipat lebih slow, dia jadi 30 fps kan, ini mana seharusnya itu smooth. Dan menurut gue hasilnya seperti ini, menurut gue biasa-biasa aja sih. Cuman kalau menurut lo gimana cuy hasilnya? Bagus atau enggak coba lo nilai sendiri. Kalau menurut gue ini hasilnya biasa-biasa aja. Jadi kamera ROG, Asus ROG seri pertama yang bisa ngerekam 60 frame per second hasilnya seperti ini. Dan warnanya seperti ini. Ini nggak ada gua nggak ada gua setting-setting tambahan ya. Semuanya ini manual aja standar. Pokoknya otomatis standar semua, maksud gue semuanya standar. Ini masih hasil rekaman yang sama yang sebelumnya ya, dengan kualitas 60 frame per second. Cuman perbedaannya ini speednya gua agak slow mo setengahnya dari speed standar satu kali, yang dimana biasanya kalau kamera video yang ngerekam video dengan kecepatan 60 frame per second, dia masih nangkap dengan mulus karena berkurang jadi 30 fps. Dan balik lagi ke kasus permasalahan selanjutnya. Bukan kasus sih, salah satu kekurangan lah ya, boleh dibilang ya. Panas berlebih. Tadi kan kayak gue bilang kan, hal pertama yang bakal gue kasih tahu ke lo adalah kipas kan. Maksudnya penyebab pertama gue mulai nggak suka handphone ini dari kipas kan, dari fan-nya. Dan ya ini handphone ini panas, lumayan panas sih. Cuman nggak panas-panas banget, tapi lumayan panas buat main game. Dan salah satu solusinya adalah dengan kipas yang satu ini, dengan fan yang satu ini maksud gue. Dan menurut gue selama megang handphone ini berminggu-minggu, berbulan-bulan, gue nggak pernah pakai fan ini cuy, asli. Cuman awal-awal doang, cuman pengen nyoba doang karena ribet. Ini kan ada konektor nih di fan ini, ada konektornya, dan itu harus dicolok ke bagian handphone ya. Nih, yang ada di sini nih. Lu bisa lihat kayak ada tombol gitu. Itu dia harus dicongkel dulu, dan itu bezelnya mungkin kalau lu beli ROG yang second, itu bezel rata-rata mayoritas, gue juga ngecek-ngecek di iklan gitu, itu udah agak-agak sedikit lecet. Kenapa? Karena untuk masang fan itu dia nyongkel, kayak ngebuka gitu sih, bukan nyongkel ya. Kayak neken pakai kuku gitu, narik karetnya, nyongkel aja tuh ya. Pokoknya kayak gitulah, pokoknya ditarik karetnya. Setelah karetnya keluar, baru bisa lu masukin kipas ya. Jadi menurut gue untuk pemasangan kipas itu ribet banget, repot banget. Jadi ya itulah kenapa gue main game ya, kadang gue mikir anjir, handphone udah gaming nih, udah setup gaming, cuman kok nggak nyaman banget gue main. Kalau permasalahan nge-lag, semua handphone sebagus apapun pasti kadang-kadang pasti ada lah nge-lag sekali dua kali, cuman nggak banyak kan. Kalau buat masalah nge-lag gue nggak ada masalah sih, cuman permasalahan utama di fan-nya aja. Di fan-nya itu dan panas-panas sama aksesoris supportnya itu menurut gue, salah satunya fan pendinginnya, coolingnya, menurut gue itu kurang klop aja menurut gue pribadi ya. Secara pemakaian pribadi gue kurang suka. Jadi itulah alasan gue kenapa pengen ngejual handphone ini. Yang pertama, panas, nggak enak, cooling. Pokoknya permasalahan pendingin handphone ini tuh nggak enak. Terus permasalahan kedua adalah kameranya. Itu nggak salah karena handphone ini bukan spek buat kamera. Yang pertama, gue main game, gue kurang nyaman di handphone ini. Kenapa? Karena kayak pengen adem harus colokin kipas. Gak pakai kipas masih lumayan panas. Dan itu harus terbayarkan lagi dengan kamera yang kurang mumpuni. Yang dimana kalau gue pakai buat kerja kayaknya agak kurang. Jadi mau nggak mau ya udah gue jual. Dan sekarang gue saatnya buat nyoba yang versi kedua. Tapi gue nggak tahu kapan ngembat yang versi kedua. Yang jelas, kesimpulan gue beli handphone Asus ROG yang seri pertama ini, experience gue make ya bagus, enak. Cuman enaknya tuh tanda kutip ya, kalau lu main game-game nggak terlalu wah banget sih, menurut gue masih nyaman.